Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 dari kelas F akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan tema Manajemen User and Linux Permissions. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dengan saya sendiri, Komang Wahyu Agastia, dengan NIM 2208561075, dan teman saya, Wayan Ferel Nicholas Sadewa, dengan NIM 2208561051, dan IKD Agus Wijaya Kusuma dengan NIM 2208561095. Sebelumnya saya akan menjelaskan dengan singkat distro yang kami pakai. Jadi distro yang kami pakai itu adalah distro Debian. Pada distro Debian ini terdapat dua tipe user, yaitu super user atau root yang dilambangkan dengan pagar, dan user biasa yang dilambangkan dengan dolar. Sebelum memasuki Linux, kita harus memasukkan kata sandi yang telah kita buat terlebih dahulu. Kita telah masuk ke dalam Linux-nya dan kita telah berada di terminal. Selanjutnya, untuk melakukan perintah-perintah seperti menambahkan user, menghapus user, dan lain-lain, kita harus login root terlebih dahulu dengan cara ketikkan perintah su. Dan selanjutnya kita akan memasukkan password yang digunakan oleh user super user. Nah, di sini kita telah masuk sebagai super user, dan jika kita ingin menambahkan user, kita dapat menggunakan perintah sbin user add spasi nama user. Baik, di sini saya akan menambahkan satu user baru dengan perintah sbin user add spasi user set. Tampaknya user satu telah tersedia. Saya akan ganti saja dengan user 2 dengan komen yang sama, sbin slash user add spasi user 2. Nah, untuk melakukan penambahan password, kita dapat menggunakan perintah ed spasi nama user. Untuk menambahkan password, kita tinggal masukkan saja password yang kita inginkan. Nah, sekian cara kita membuat user baru dan bahkan password pada user tersebut. Selanjutnya, kita akan mengecek user yang tersedia pada perangkat Linux kita dengan cara kita ketikkan perintah nano / etc / password. Mohon maaf, saya salah memasukkan perintahnya. Seharusnya nano spasi / etc / password. Di sini kita dapat melihat informasi-informasi dari setiap user yang terdapat pada sistem operasi Linux ini. Yang pertama kali ditambahkannya itu kelompok user dengan nama kelompok 2F. Biasanya user ID dimulai dari 1000. Nah, di sini kita dapat melihat username-nya kelompok 2F dengan user ID 1000
dan passwordnya kelompok 2F. Di sini juga terdapat dua user yang telah kami tambahkan secara manual, yaitu user 1 dan user 2. Secara user ID-nya akan bertambah 1. Jadi user 1 akan memiliki user ID 1001 dan user 2 akan memiliki ID 1002. Seperti itu. Untuk mengeluarkan dari sini kita dapat menekan tombol Ctrl X. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah passwordnya lagi, misalnya kita ingin mengubah password dari user 2, kita dapat melakukan perintah password seperti tadi. Perintah password seperti nama user. Di sini terminalnya akan meminta password yang baru. Sekarang cara mengganti password. Selanjutnya kita akan melakukan login dari password yang telah kita ganti tadi. Kita akan keluar dulu dari sini dengan mengetikkan perintah exit dan exit lagi. Nah, di sini kita sudah berada di tampilan awal dari sistem operasi Linux dengan distro Debian. Untuk melakukan penggantian user, kita dapat melakukan log terlebih dahulu. Selanjutnya, kita dapat memilih di sini yang di pojok kanan bawah. Sudah terdapat dua user di sini. Kita akan memilih ini karena kita telah mengganti passwordnya tadi. Ini hanya untuk memastikan bahwa yang kita masukkan sudah benar atau tidak. Nah, kita telah berhasil masuk ke dalam distro Debian ini. Berarti kita sudah melakukan step dengan benar. Selanjutnya saya akan masuk ke akun utama terlebih dahulu. Dengan cara yang sama, kita dapat mengeklik ini yang di pojok kanan bawah untuk melakukan pergantian akun. Nah, kita telah masuk lagi, kita langsung saja menuju terminal. Nah, karena tadi saat kita menambahkan user, terminal tidak meminta identitasnya, jadi kita bisa melakukan edit secara manual. Sebelum itu, kita harus masuk dulu menjadi super user. Kita telah menjadi super user ditandai dengan simbol tagar. Selanjutnya untuk mengedit identitas kita dapat mengirimkan perintah chfn spasi nama user. Di sini kita dapat melakukan penggantian nama sesuka hati kita. Selesai. Untuk mengecek perubahan, kita dapat melakukannya dengan perintah yang lagi, yaitu nano spasi /etc /password. Di sini kita dapat melihat perubahan yang telah kita buat. Nah,
Ini merupakan nama user yang kita tambahkan tadi. Ini merupakan username-nya, nama user, user ID, dan passwordnya berada di sini. So, uh, jika kalian bertanya, home ini merupakan direktori di mana user 2 ini disimpan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk melakukan penghapusan user, kita dapat uh, menggunakan perintah slash sbin slash del user strip remove strip from sesuai di direktorinya spasi nama user. User 2 di sini telah berhasil untuk dihapus. Jika kita lihat lagi, dapat kita lihat di sini user 2 telah berhasil dihapus. Sekian. Selanjutnya, saya Wayan Farel Nikola Sadewa akan membahas mengenai manajemen grup pada Debian 11. Nah, untuk menambahkan user kembali, dapat menggunakan perintah slash sbin slash add user. Setelah itu, spasi, nama user. Nama usernya bebas, saya akan gunakan user 5. Dengan passwordnya, ini disuruh buat password. Passwordnya itu saya samakan saja agar gampang, user 5. Nah, dapat dilihat user 5 sudah ditambahkan. Setelah itu untuk mengecek grupnya, dapat menggunakan perintah nano spasi slash etc slash group. Nah, dapat dilihat user 5 sudah ditambahkan. Selanjutnya untuk menambahkan grup, dapat menggunakan komen slash sbin slash group add, nama grupnya bebas. Saya buat grup 5. Nah, sudah. Setelah itu kita cek lagi grupnya. Nano slash etc slash group. Nah, dapat dilihat grup 5 sudah ditambahkan menjadi sebuah grup. Nah, setelah itu, untuk menambahkan user yang kita buat tadi ke sebuah grup, bisa menggunakan komen slash sbin slash add group. Setelah itu, buat spasi nama user. User yang tadi kita buat adalah user 5. Spasi nama grup yang kita buat, grup 5. Enter. Nah, setelah itu kita cek kembali dengan nano slash etc slash group. Nah, dapat dilihat di sini user 5 sudah ditambahkan ke grup 5. Nah, setelah itu untuk menghapus grup. Untuk menghapus grup, kita dapat menggunakan komen slash admin slash del group. Setelah itu spasi nama grup. Nama grup yang kita buat tadi adalah grup 5. Ya. Nah, setelah ini kita akan hapus. Nah, setelah itu kita cek kembali nano slash etc slash group. Nah, dapat dilihat grup yang tadinya ada, grup 5, sudah dihapus. Baik, materi saya lanjutkan mengenai Linux permission atau hak akses Linux. Salah satu hak akses di Linux Debian khususnya itu salah satunya itu yaitu hak akses
file atau directory kepada user di Debian itu. Baik, salah satu caranya itu yaitu hak akses file, yang mana bisa kita gunakan sebagai contoh dari hak akses di Linux Debian. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama-tama itu kita bisa buat file baru, yang mana itu bisa aja file kosongan. Oke, jadi kita buat dengan komen touch, kemudian spasi nama file yang ingin dibuat. Oke, sebagai contoh aja, saya namakan bebas.txt. Kita enter. Nah, file itu sudah dibuat. Kemudian sebelumnya bisa kita cek juga di bagian files. Nah, di sini dia bebas.txt. Kemudian file itu kita bisa cek list hak aksesnya itu dengan komen ls spasi strip l. Kita enter. Nah, ini ada beberapa file-file, ini beberapa file default atau bawaan, dan ini file bebas txt yang baru saja saya buat. Nah, di bagian kiri ini ada D, ini merupakan directory. Kemudian kita dapat lihat 3 karakter setelah D atau strip itu. 3 karakternya itu untuk owner atau pembuat, kemudian 3 digit berikutnya itu untuk grup, dan 3 digit terakhir itu untuk other, yang mana R itu berarti write dengan tipe angka 4, kemudian W itu write dengan angka 2, kemudian execute itu X dengan angka 1. Apabila strip ini maka artinya no permission atau tidak mendapatkan izin atau hak akses, yang mana dilambangkan dengan angka 0. Kemudian selanjutnya di sini itu ada hak pemilik dari file tersebut. Jadi baris setelah baris ini. Oke, jadi sebelum kita ubah hak akses, kita coba ubah kepemilikan dari file bebas.txt itu dengan komen chon spasi nama user. Nama user di sini itu merupakan nama user yang akan menjadi pemilik file berikutnya. Jadi sebelum, seperti contohnya bebas.txt itu merupakan pemilik usernya itu root. Saya ingin mengganti menjadi pemilik usernya menjadi kelompok 2F. Jadi kita isi kelompok 2F. Kelompok 2F spasi nama file, yaitu nama filenya bebas.txt. Kita enter, kemudian kita kembali ls strip l. Nah, sudah berubah kepemilikannya menjadi kelompok 2F dari bebas.txt. Setelah itu kita bisa coba untuk ubah akses, yang mana dengan komen chmod spasi access owner spasi access group spasi access file. Kemudian spasi saya lupa isi di ppt, yaitu spasi nama file yang ingin diubah hak aksesnya. Jadi yang dimaksud access owner, access group, dan access file itu merupakan nomor yang saya jelaskan tadi, yang mana read itu 4, write itu 2, execute itu 1, dan no permission itu 0. Yang mana jika kita ingin misalnya ownernya itu mendapatkan seluruh akses, yaitu read, write, dan execute, maka angka tadi itu dijumlahkan, yang mana read itu 4, write 2, execute 1, 4 tambah 2 tambah 1 yaitu 7. Jadi di sini setelah chmod itu urutannya juga berurutan. Yang pertama itu angka untuk owner, kemudian angka untuk group, dan yang terakhir angka untuk other. Jadi kita bisa coba untuk ownernya, kita bisa tes dari no permission dulu. Group dan othernya saya sesuaikan juga sama. Kemudian nama file itu bebas.txt. Kita enter. Kemudian kita cek lagi. Nah, di sini jadi strip semua karena 0 itu bakal menjadi strip di list ini. Nah, kita bisa cek di file. Nah, di sini di X dan terkunci. Nah, akan muncul seperti ini.
Oke, kita kembali ke terminal. Nah, di sini kita coba untuk ubah hak aksesnya kembali dengan menjadi execute saja 111. Kita enter, kita cek apakah sudah berubah. Nah, jadi XXX untuk owner, kemudian untuk group dan juga untuk other. Kita cek di file apakah sudah berubah. Oke, jadi akan tampil seperti ini, masih sama seperti tadi untuk execute saja, tidak ada perubahan logo. Kemudian kita coba ubah lagi hak aksesnya menjadi write saja, yaitu angka 2 untuk ketiganya, yaitu untuk owner, group dan juga untuk other. Kita enter, kita cek lagi. Nah, jadi www saja di sini. Kita cek apakah ada perubahan. Nah, dari perubahan ada perubahan lambang atau logo atau icon di file ini. Icon gemboknya sudah hilang, yang mana bisa write di sini, tapi mungkin perlu read untuk mencoba write itu. Kita kembali ke terminal, kita coba lagi hak aksesnya, kita coba read saja, yaitu 444. Kita cek lagi apakah sudah berubah. Nah, jadi RRR. Nah, di sini logonya jadi gembok saja, X-nya hilang, dan yang terakhir itu kita coba untuk segala akses, yaitu kita jumlahkan 421 jadi 7. Kita gunakan akses yang sama ke seluruhnya, kita enter, kita cek lagi apakah sudah berubah. Nah, di sini akan muncul RWX pada ketiganya, yang mana akan mendapatkan keseluruhan akses, yaitu read, write, dan execute pada owner, group, dan juga pada other. Kita cek pada file akan muncul ikonnya seperti ini. Ini bisa kita type bebas sesuai dari hak akses yang telah diberikan. Seperti itu. Ini bisa kita save juga atau close without saving, bisa juga. Nah, sekian dari penjelasan dari hak akses, dan sekian juga penjelasan dari kelompok kami mengenai manajemen user dan juga Linux permission. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih.